Pada tahun 2009, sebuah film berjudul 2012 berhasil menciptakan salah satu gambaran kiamat paling spektakuler dalam sejarah perfilman. Jalan raya terbelah menjadi jurang raksasa, kota Los Angeles runtuh hanya dalam hitungan menit, Yellowstone meletus dengan ledakan yang menyelimuti langit, tsunami setinggi gunung yang menghantam benua, sementara kapal-kapal penyelamat raksasa menjadi harapan terakhir bagi umat manusia. Efek visualnya begitu meyakinkan hingga banyak orang bertanya-tanya, bagaimana jika semua itu benar-benar bisa terjadi? Yang membuat film ini semakin menarik adalah waktu perilisannya. Pada saat itu, dunia sedang dipenuhi berbagai teori mengenai tanggal 21 Desember tahun 2012. Banyak orang percaya bahwa kalender bangsa Maya telah meramalkan hari kiamat. Buku-buku bermunculan, acara televisi membahasnya tanpa henti, dan internet dipenuhi spekulasi bahwa peradaban manusia hanya tinggal menghitung waktu. Meskipun para arkeolog dan ilmuwan telah berkali-kali menjelaskan bahwa kalender Maya tidak pernah meramalkan kehancuran dunia, ketakutan itu terlanjur menyebar ke berbagai penjuru dunia. Namun, jika kita kesampingkan ramalan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih menarik. Bagaimana jika kita melihat film 2012 bukan sebagai kisah tentang ramalan, melainkan sebagai sebuah eksperimen ilmiah? Apakah rangkaian bencana yang ditampilkan benar-benar mungkin terjadi? Mungkinkah matahari memicu kehancuran bumi? Mungkinkah seluruh kerak bumi bergeser dalam hitungan hari? Atau semua itu hanyalah fiksi yang sengaja dibuat agar terlihat dramatis? Hari ini kita akan membedah setiap bencana di film 2012, membandingkannya dengan ilmu pengetahuan modern, dan mencari tahu seberapa dekat film ini dengan kenyataan. Karena terkadang sebuah film fiksi mampu mengangkat pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang jauh lebih menarik daripada cerita itu sendiri. Jika diperhatikan dengan seksama, seluruh kehancuran dalam film 2012 sebenarnya bermula dari satu hal yang tampak sangat biasa. Bukan asteroid, bukan invasi alien, dan bukan pula perang nuklir, melainkan sesuatu yang setiap hari kita lihat di langit tanpa pernah menganggapnya sebagai ancaman, yaitu adalah matahari. Dalam film, aktivitas matahari meningkat secara drastis hingga menghasilkan neutrino dengan sifat yang berbeda dari biasanya. Partikel-partikel ini kemudian menembus bumi dan entah bagaimana memanaskan inti planet dari dalam. Film mengibaratkannya seperti oven yang dipanaskan perlahan, hingga akhirnya seluruh isi di dalamnya ikut memanas. Akibatnya, mantel bumi kehilangan kestabilan, magma bergerak semakin aktif, gunung-gunung berapi mulai meletus, kerak bumi bergeser, dan berbagai bencana pun terjadi secara beruntun. Gempa bumi, letusan gunung berapi, runtuhnya kota-kota besar, hingga tsunami raksasa, semuanya berasal dari satu penyebab yang sama. Sekilas penjelasan ini terdengar masuk akal. Matahari memang merupakan sumber energi terbesar di tata surya dan aktivitasnya tidak selalu stabil. Dari waktu ke waktu, matahari menghasilkan badai matahari atau solar flare yang dapat mengganggu satelit, GPS, komunikasi radio, hingga jaringan listrik yang ada di bumi. Peristiwa seperti Carrington Event pada tahun 1859 menjadi bukti bahwa aktivitas matahari memang dapat mempengaruhi teknologi manusia dalam skala global. Namun, apakah matahari benar-benar dapat memanaskan inti bumi seperti yang digambarkan di dalam film? Jawabannya terletak pada neutrino. Setiap detik triliunan neutrino dari matahari menembus tubuh kita, bahkan seluruh bumi, tanpa kita sadari. Hal itu karena neutrino hampir tidak pernah berinteraksi dengan materi. Justru karena sifat inilah, para ilmuwan harus membangun detektor raksasa jauh di bawah tanah untuk menangkap sangat sedikit neutrino. Dengan karakteristik seperti itu, belum ada mekanisme ilmiah yang menunjukkan neutrino mampu memanaskan inti bumi hingga memicu kiamat global. Film 2012 memang memperkenalkan gagasan bahwa neutrino berubah sifat,
akibat meningkatnya aktivitas matahari. Namun hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung mekanisme tersebut. Massa neutrino sangat kecil, energinya rendah, dan interaksinya dengan materi sangat lemah. Dengan kata lain, fondasi utama yang menopang seluruh rangkaian bencana di film merupakan elemen fiksi ilmiah. Meski begitu, bukan berarti matahari sama sekali tidak berbahaya. Ancaman terbesar justru datang dari badai geomagnetik yang dapat melumpuhkan teknologi modern. Jika badai matahari ekstrim mengarah ke bumi, jaringan listrik, satelit komunikasi, sistem navigasi, hingga internet berpotensi mengalami gangguan besar. Dampaknya memang tidak sedramatis kota-kota yang tenggelam oleh tsunami, tetapi tetap dapat mengganggu kehidupan miliaran manusia. Disinilah batas antara fiksi dan kenyataan mulai terlihat. Film 2012 menggunakan matahari sebagai pemicu kehancuran global, tetapi melalui mekanisme yang tidak didukung oleh sains. Meski demikian, film ini tetap mengingatkan kita pada satu fakta penting, yaitu kehidupan di bumi sepenuhnya bergantung pada matahari, dan dalam kondisi tertentu, aktivitas bintang yang sama juga dapat menjadi ancaman bagi peradaban modern. Lalu, jika penyebab utama dalam film ternyata tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, mengapa bencana-bencana setelahnya justru terasa begitu nyata? Yellowstone yang meletus, gempa bumi raksasa, hingga tsunami memang bukan fenomena fiktif. Sebagian besar pernah terjadi di bumi, hanya saja dengan skala yang sangat berbeda. Setelah matahari menjadi pemicu awal, bencana mulai bermunculan di seluruh dunia. Salah satu yang pertama ditampilkan adalah Yellowstone di Amerika Serikat. Danau mengering, tanah memanas, hewan-hewan meninggalkan habitatnya, hingga akhirnya supervolcano tersebut meletus. Bagian ini memiliki dasar ilmiah karena Yellowstone memang merupakan sistem vulkanik raksasa yang pernah mengalami 3 letusan super dalam sejarah bumi. Namun, banyak orang keliru menganggap Yellowstone sudah terlambat meletus. Kenyataannya, gunung berapi tidak memiliki jadwal yang pasti. Meski aktivitas vulkaniknya terus dipantau melalui gempa-gempa kecil dan perubahan permukaan tanah, hingga saat ini belum ada bukti bahwa Yellowstone sedang menuju letusan besar seperti yang digambarkan dalam film 2012. Setelah itu, film memperlihatkan gempa bumi yang menghancurkan kota-kota besar di seluruh dunia. Fenomena ini berangkat dari konsep nyata, yaitu pergerakan lempeng tektonik yang terus bergerak beberapa sentimeter setiap tahunnya. Wilayah seperti Indonesia, Jepang, Chile, dan pesisir barat Amerika memang memiliki resiko gempa yang begitu tinggi. Namun, gempa terbesar yang diperkirakan terjadi di Patahan San Andreas pun tidak akan mampu membelah benua seperti yang ada di film. Untuk menjelaskan bencana global tersebut, film 2012 menggunakan konsep Earth Crust Displacement, yaitu gagasan bahwa seluruh kera bumi bergeser hanya dalam hitungan hari. Hipotesis ini memang pernah diajukan pada pertengahan abad ke-20, tetapi kini telah ditinggalkan karena bertentangan dengan teori tektonik lempeng dan hukum fisika. Pergerakan benua memang nyata, tetapi berlangsung sangat lambat selama jutaan tahun, bukan dalam hitungan hari. Akibat pergeseran kera bumi versi film, dasar samudera berubah dan memicu tsunami raksasa yang menyapu hampir seluruh benua. Tsunami memang merupakan salah satu bencana paling dahsyat di bumi, tetapi besarnya selalu bergantung pada sumber energinya. Bahkan mega tsunami tertinggi yang pernah diketahui manusia pun hanya terjadi di Teluk Lituya akibat longsoran batu raksasa, bukan karena seluruh samudera bergolak sekaligus. Untuk menghasilkan gelombang yang mampu mencapai pegunungan Himalaya, diperlukan energi yang jauh melampaui gempa bumi biasa. Pada akhirnya, pola film 2012 menjadi begitu jelas. Hampir semua bencana yang ditampilkan memang memiliki dasar ilmiah, tetapi semuanya diperbesar dan digabungkan menjadi satu rangkaian kiamat global yang jauh melampaui kenyataan. Lalu, jika skenario film hampir mustahil terjadi,
ancaman apa yang sebenarnya perlu kita khawatirkan. Setelah membedah satu persatu bencana dalam film 2012, kita sampai pada pertanyaan terpenting. Jika sebagian besar adegan di dalam film hampir mustahil terjadi, apakah itu berarti bumi benar-benar aman? Jawabannya tentu saja tidak. Ancaman terhadap peradaban manusia memang ada. Hanya saja bentuknya jauh lebih realistis daripada yang digambarkan Hollywood. Salah satunya adalah asteroid. Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid berdiameter sekitar 10 km menghantam wilayah yang kini menjadi semenanjung Yucatan di Meksiko dan diyakini menjadi penyebab punahnya sebagian besar dinosaurus non-unggas. Berbeda dengan masa itu, kini manusia telah memiliki berbagai observatorium untuk memantau asteroid di dekat bumi, bahkan mulai membuktikan bahwa lintasannya dapat diubah melalui misi antariksa. Ancaman lain datang dari matahari, bukan melalui neutrino seperti di film, melainkan badai matahari atau solar storm yang dapat mengganggu satelit, jaringan listrik, sistem navigasi, dan komunikasi global. Semakin maju teknologi manusia, semakin besar pula ketergantungan kita terhadap kestabilan aktivitas matahari. Selain ancaman dari luar angkasa, bumi sendiri masih menyimpan berbagai potensi bencana besar. Gempa bumi megatrust tetap menjadi salah satu ancaman paling mematikan bagi negara-negara di cincin api Pasifik termasuk Indonesia, Jepang, Chile, dan sebagian wilayah Amerika Utara. Gempa bumi seperti ini memang tidak akan membelah benua menjadi dua seperti dalam film 2012. Tetapi dampaknya sudah cukup untuk menghancurkan kota-kota besar dan memicu tsunami. Begitu pula dengan super volcano Yellowstone yang memang paling terkenal, tetapi bukan satu-satunya sistem vulkanik raksasa di dunia. Jika suatu hari salah satunya mengalami letusan besar, dampaknya dapat meluas hingga mengganggu penerbangan, pertanian, bahkan iklim global selama beberapa tahun. Meskipun peluangnya sangat kecil dalam waktu dekat, ancaman-ancaman tersebut tetap menjadi fokus penelitian para ilmuwan. Namun, ada satu perbedaan mendasar antara dunia nyata dan film 2012. Di alam, setiap bencana memiliki mekanisme dan sumber energinya sendiri. Gempa bumi tidak otomatis memicu seluruh gunung berapi meletus. Letusan supervolcano tidak langsung menggeser kerak bumi, dan tsunami tidak muncul di seluruh samudera secara bersamaan. Alam memang mampu menghasilkan bencana yang luar biasa dahsyat, tetapi tetap bekerja mengikuti hukum fisika yang konsisten. Disitulah sains mulai berperan, bukan hanya untuk menjelaskan bagaimana sebuah bencana terjadi, tetapi juga untuk membedakan antara kemungkinan dan kemustahilan. Di dalam film, boleh saja menggunakan berbagai fenomena demi menciptakan tontonan yang begitu dramatis, tetapi ilmu pengetahuan membantu kita memahami seperti apa ancaman yang benar-benar nyata. Lalu, kita kembali ke pertanyaan yang menjadi judul di video ini. Mungkinkah bencana di dalam film 2012 benar-benar terjadi? Jika yang dimaksud adalah seluruh rangkaian peristiwa seperti yang ditampilkan di dalam film, mulai dari neutrino matahari yang memanaskan inti bumi, kerak bumi bergeser dalam hitungan hari, Yellowstone meletus bersamaan dengan gempa global, lalu diakhiri tsunami yang menenggelamkan hampir seluruh benua, maka jawabannya adalah hampir tidak mungkin menurut pemahaman ilmiah yang kita miliki saat ini. Namun jika pertanyaannya adalah apakah gempa bumi besar bisa terjadi, apakah supervolcano benar-benar ada, apakah tsunami mampu menghancurkan kota-kota pesisir, atau apakah matahari dapat mengganggu kehidupan modern, maka jawabannya justru adalah iya. Semua ancaman tersebut nyata, semuanya pernah terjadi, sedang dipelajari, dan akan terus menjadi bagian dari dinamika planet yang kita tinggali. Film 2012 mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat tentang bagaimana dunia akan berakhir, tetapi ia berhasil melakukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Film tersebut mengingatkan kita bahwa bumi bukanlah planet yang benar-benar tenang. Di balik langit yang cerah, gunung yang tampak diam,
dan laut yang terlihat tenang, terdapat proses-proses alam yang terus berlangsung setiap detik. Sebagian begitu lambat hingga tidak kita sadari. Sebagian lain mampu mengubah sejarah hanya dalam hitungan menit. Pada akhirnya, mungkin kiamat tidak akan datang seperti di layar lebar. Tidak ada jalan raya yang tiba-tiba terbelah tepat di depan mata kita. Tidak ada gelombang setinggi pegunungan yang mengejar manusia dalam hitungan detik. Dan mungkin tidak akan pernah ada kapal penyelamat raksasa yang menunggu kita di puncak Himalaya. Tetapi alam semesta selalu memiliki cara untuk mengingatkan bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari sistem yang jauh lebih besar. Dan mungkin pelajaran terbesar dari film 2012 bukanlah tentang bagaimana dunia akan berakhir, melainkan tentang betapa pentingnya memahami dunia sebelum kita terlalu yakin bahwa kita telah menguasainya. Karena semakin dalam kita mempelajari bumi dan alam semesta, semakin kita menyadari satu hal, bahwa planet kecil yang kita sebut rumah ini telah bertahan melewati miliaran tahun perubahan, dan di tengah luasnya kosmik yang tidak bertepi, tidak ada tempat lain yang lebih layak untuk kita jaga selain bumi.